Terima kasih Pak Herman atas waktunya hari ini. Sama-sama Pak Hari, terima kasih juga. Ya, hari ini saya dari balik layar ingin ngobrol-ngobrol sama salah satu dosen di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, dosen senior ya. Ini senior saya ini, ya, senpai. Ya, baik. Mungkin ada juga mahasiswa yang belum pernah ketemu sama Herman Sensei ya. Perkenalan diri dulu Sensei. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Herman desu. Yoroshiku onegai shimasu. Terima kasih Pak. Mungkin suaranya agak keras dikit Pak. Terima kasih Pak Herman. Pak Herman semester ini ngajar apa Pak? Semester ini Nihon Rekishi Nyumon, kemudian Chokai 6 dan JLPTN 1. Oh, okay, Pak. JLPTN 3. Setiap ini semester genap ya. Setiap semester genap ngajar itu Pak. Hampir setiap semester jurusan Pak Kaprodi selalu ngasih tugas Chokai. Ya, jadi saya pengen mata kuliah yang lain tapi tetap aja Chokai 3 kelas, Chokai 3 kelas. Ya, jadi ya mahasiswanya mungkin bosen juga sama saya kalau ketemu di kelas Chokai kan. Ya terutama yang nggak lulus ya, senpai ya. Ya. Oke Pak. Kalau semester ganjil biasanya ngajar apa Pak? Semester ganjil tetap Chokai 5. Chokai 5 semester genap Chokai 6. Ya. Chokai terus Pak. Terus ada sih yang kemarin dapat NBSN ya. Cuman karena mata kuliah kondisinya pandemik seperti ini ya, jadi semuanya terbatas. Kadang-kadang kemarin NBSN saya ngajar di kelas Sabtu ya, dan jamnya jam paling terakhir. Jadi situasinya hanya ada 2 mahasiswa yang aktif tapi yang lainnya tidak tahu deh. Kalau saya panggilin nggak respon. Saya bilang ini anak lagi ngapain. Akhirnya ya sudah jalan terus kuliahnya sih. Itu salah satu kendala kelas online ya Pak. Iya benar Mas. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya mengenai sejarah Pak Herman belajar bahasa Jepang Pak. Sejak kapan Pak belajar bahasa Jepang? Mungkin saya yang senpai kali dibanding ya salah satu senpai bersama Bu Meti, Bu Zainur, Bu Erni ya. Saya dari kampus lama, kemudian kuliahnya di sana, kemudian pas masuk di sini ketika kampus masih baru, sangat baru gitu, fasilitasnya serba baru. Di situ saya bimbingan skripsinya bersama dengan Profesor Ketut, ya Pak Ketut ya dari UI. Mungkin teman-teman yang lain belum begitu kenal dengan Pak Ketut, tapi bagi kami di jurusan semua mahasiswa terutama yang senior adalah muridnya Pak Ketut ya. Jadi sama Pak Ketut dekat secara emosional ya. Oke. Ya. Itu pertama kali belajar berarti pada saat Pak Herman masuk ke Unsada ini? Iya. Sebetulnya saya maunya masuknya yang ke psikologi ya. Psikologi gitu ya. Yang dekat-dekat dengan masalah seperti itu lah gitu. Terus waktu itu saya main ke tempat saudara saya yang sastra Perancis UI. Terus kata saudara saya, gimana kalau belajar sastra Jepang? Terus saya bilang saya ikut aja dia gitu kan, baru lulus SMU kan. Saya bilang sastra Jepang ya udah ikut aja gitu. Pas terus diajak ke Unsada, waktu itu masih di Unsada tuh dulu Unsada tuh dekat Polda. Makanya dulu Unsada singkatannya waktu zaman saya Universitas Samping Polda. Karena dekat dengan Polda. Di kota banget ya Pak ya? Iya, pas di depannya kota, ya? dekat Japan Foundation, di depannya ada Ratu Plaza, jadi banyak ya. Tempatnya strategis berarti. Tempatnya sangat strategis, jadi yang paling enak tuh dekat dengan JF ya. Jadi kalau makan siang biasanya kita pasti kan ke JF. Jalan cuma 2 halte, 1 halte atau 2 halte kalau nggak salah. Ya. Oke. Itu pertama kali masuk Unsada tahun berapa Pak? Tahun 8990 kalau nggak salah waktu itu. Jadi ya mau senpai desu ne. Waktu itu saya nggak ngerti sama sekali bahasa Jepang dan saya merasa bahwa saya salah masuk jurusan. Ya, saudara saya ngejeblosin saya. Ya, belajar hiraya. Saya waktu itu pasti inget ya dapat buku Nihongo Ichi ya. Saya lihat Nihongo Ichi langsung shock ya. Iya, karena tulisannya semua hiragana katakana semua, sementara saya hiragana katakana nggak bisa baca. Belum bisa baca. Saya bilang sama Pak Adi waktu itu kan PA.
waktu itu ada Pak Adi ya, Pak Adi, saya salah masuk jurusan nih Pak, saya bilang, saya nggak bisa nih, ini tulisannya begini semua, apa nggak ada yang huruf Latin, saya bilang. Kalau masuk sastra Jepang ya bukunya ini, saya bilang. Mulailah dari situ saya ngerti, oh begini ya, ya, terus berusaha untuk bisa, ya, nggak seperti saat ini ya, dimana dosen-dosennya care, apa senpai-senpainya care dulu. Dulu kita nggak ada, kalau kita nggak gerak sendiri, ya nggak bisa, udah statis di situ gitu. Ya namanya dulu ya masih mungkin manajemennya belum serapis sekarang gitu. Jadi sekarang ini lompatannya udah jauh lebih bagus gitu. Jadi mahasiswa bisa JLPTN 3 atau N2 tuh udah sangat memungkinkan. Di waktu saya itu kamus kanji saya susah Pak nyarinya Pak. Sampai ke pesan-pesan di Sogo dulu. Aduh susah deh bener waktu zaman itu belajar bahasa Jepang. Udah gitu dosennya Kibishi lagi. Ya Kibishi dosen nggak oi desu ya waktu zaman saya. Ya 20 menit, terlambat 20 menit nggak boleh ikut kuliah waktu itu. Jadi ya pagi-pagi, pokoknya jam 6 udah berangkat kuliah kan jam 7.30. Jam 6 kurang saya udah berangkat dari rumah. Ya jam 7.30 kuliah dulu. Dari Senin sampai Sabtu lagi. Waktu pokoknya Ichinen Seninensei kalau nggak salah waktu itu jam pagi jam 7.30. Oke, makasih Pak Herman. Iya. Pertanyaan selanjutnya ini tentang sejarah Bapak ngajar di Unsada. Di Unsada Sejak kapan Pak? itu waktu pertama kali dulu ya saya waktu itu habis antar Kensusei ya. Terus ngurus skripsi kan belum selesai. Pas saya lagi di sekre terus ada Bu Irma, ada almarhum Bu Tini, terus katanya Herman ada ini ketemu di sekre. Herman ada di sekre di bawah waktu itu. Ada apa peluang untuk menjadi dosen. Apakah kamu mau gitu? Saya bilang, "Wah, saya masih terikat kontrak kerja dengan antar Kensusei gitu, Jakarta Miekeng dulu." Terus saya bilang, mau sih jadi dosen, tapi saya nggak pernah bisa mengajar Pak. Bu, udah dia suruh ke atas, terus ngobrol sama Bu Yuli, terus apa-apa gitu, mau apa enggak gitu. Terus dia bilang sih waktu itu yang bikin saya mau, mungkin nanti ada kesempatan ke Jepang, kuliah di Jepang. Saya langsung, wah ini mimpi saya nih gitu bilang kalau misalkan bisa kuliah di Jepang. Tapi sebelumnya udah pernah ke Jepang kan Pak Herman? Itu yang abis lulus itu saya kan gabung sama teman-teman ya. Teman-teman tuh ada kakaknya yang apa sih karena pintar jadi apa sih ya, jadi seperti apa sih orang pentingnya di Okinawa waktu itu, namanya Bang Jo. Kita suka bantuin kerjaannya dia, nerjemahin atau suruh belajar sama dia di rumahnya gitu. Dia punya koneksi dengan perusahaan-perusahaan yang memberangkatkan Kensusei ke Jepang gitu. Dan di situ disuruh ikut tes. Saya ikut tes yang pertama gagal. Ya habis saingannya interpreter semua, sementara saya Sotsugyo Shitabakari fresh graduate. Jadi bahasanya Mina 1 Mina 2, Nihongo 1 Nihongo ni itu bahasanya. Sementara kalau diwawancarain ya berlima yang paling enggak itu ya saya pengalamannya. Rata-rata mereka semuanya interpreter semua, Pak. Terus yang kedua juga begitu. Nah, yang ketiga ini terus nggak tahu, saya pikir saya udah sama aja lah, nggak lulus juga, orang saingan saya interpreter semua, kebanyakan kan yang dipanggil untuk ke sana. Terus tiba-tiba saya dipanggil lagi gitu, katanya kamu aja deh. Kamu aja ya. Pas saya tanya waktu di Jepang kenapa milih saya gitu kan, itu pinter-pinter, dia bilang mereka pada punya pengalaman, takutnya anak-anak diajarin pachinko katanya. Kamu satu-satunya yang paling lugu. Dikirain paling pintar ya. Karena kamu yang satu-satunya yang paling lugu, jadi kemungkinan untuk main pachinko nggak jadi. Oke, lucu banget. Ya. Oke, resminya ngajar di Unsada dari tahun berapa? Saya asdos itu, saya bersyukur ya, saya sebelum masuk sini tuh jadi asdos 1 semester. Asdosnya Bu almarhumah Bu Pur, asdosnya Bu Ira gitu 1 semester. Saya mau menjalani itu bersama Bu Dilah gitu. Jadi sekarang kayaknya nggak ada program begitu ya, padahal bagus loh menurut saya.
Asdos itu asisten dosen. Iya, asisten dosennya. Jadi saya mengabsenin, terus ngumpul kan ada tugasnya tuh kata Bu Pur, ada tugas hari ini. Coba kamu kumpulkan, saya itu kumpulkan. Yang belum kumpulin saya contreng, nanti semua laporan saya kasih ke Bu Pur. Siapa yang belum laporan tuh saya juga dulu kan absennya manual, Pak. Jadi bukan komputer, jadi saya suka ngitung absensi mana yang belum satu semester ini yang belum ngisi tugas, mana yang absensinya ini ntar semua saya kasih ke Bu Pur, ntar Bu Pur tinggal masukin ke dalam data. Jadi itu kadang-kadang yang paling berat waktu itu kalau ngajar Pak, saya bener-bener Bu Pur kan suka ada rapat sama Bu Ira, nah saya suruh ngajar itu. Waduh, saya bilang saya nggak ada persiapan lagi, Herman hari ini saya ada rapatnya, kamu yang ngajar ya. Mahasiswa sepertinya saya lihat mukanya kayaknya nggak percaya nih sama gua nih. Kayaknya nggak percaya nih kayaknya dulu. Tapi ya udah lama-lama jadi terbiasa ya Pak. Terus akhirnya saya nggak mau kondisi begitu lagi. Pokoknya saya suka tanya sama ketua kelasnya, sekarang pelajaran berapa, saya baca, saya tandain, saya cari artinya gitu supaya jangan sampai gagap di kelas. Siap. Makasih Pak. Pertanyaan selanjutnya ini tentang pengalaman pergi ke Jepang, Pak. Total berapa kali, Pak? Pengalaman pergi ke Jepang itu dulu ngantar Kensusei Pak pertama Pak. Jadi dulu ngajar program Kensusei, Gyogyo Kensusei. Oh, ikan ya, perikanan. Iya, perikanan dulu jadi itu. Dulu 3 bulan Jakarta, 3 bulan Jepang dan terus menerus. Berapa kali itu Pak? Sampai 3. Sebenarnya bisa panjang Pak. Tapi saya putusin sendiri, kenapa? Karena saya saking ininya apa ya, kasihan teman-teman saya yang angkatan saya yang wawancara itu banyak yang belum pernah pergi ke Jepang. Jadi saya pikir waktu itu pikiran saya udahlah gantian dulu, saya off gitu. Satu kali biarin dia yang masuk gitu. Ternyata enggak gitu. Dia enggak mau dipilih terus sampai saya pas masuk ke Unsada, saya bilang di sana, Pak, saya nggak bisa ngelanjutin kontrak karena ini suruh jadi asisten dosen, saya bilang. Dia suruh kerja di universitas, saya bilang, jadi pengajarnya. Berarti dulu sering bolak-balik ya? Ya itu yang pengalaman apa ya, dari Unsada juga sih ya. Dari Unsada juga kita banyak channel. Jadi mahasiswa sekarang memang harus harus banyak bergaul dengan teman-temannya, karena setelah lulus itu peluang kerjanya itu kita nggak tahu dari siapa-siapa aja gitu. Informasinya Pak. Sip. Terus terakhir ke Jepang kapan Pak? Terakhir ke Jepang 2018 kemarin, waktu itu program JASO. Oh iya. Iya, waktu Pak Ari, sebenarnya sih mungkin Pak Ari atau Pak Hargo yang kepilih, tapi Pak Ari dan Pak Hargo waktu itu sedang di Hiroshima. Terus saya didatengin sama yayasan, suruh kamu aja yang ikut program itu JASO. Saya bilang tunggu Pak Ari pulang, enggak kamu aja katanya. Udah saya bilang ini tanpa ini nih Pak. Iya, akhirnya ke JASO. Musim panas di Jepang nggak enak Pak. Pas datangnya musim panas. Ya. Sebelum itu ada. Sebelumnya lagi Pak. Waktu S2 kali ya? Iya, waktu S2. Enggak, sebelum itu ke Hiroshima Pak. Oh. Ke Hiroshima itu suruh ikut apa sih, promo universitas Hiroshima ke Indonesia gitu. Okay. Waktu itu saya yang pertama itu, nggak tahu kenapa saya bisa kepilih juga. Ya. Yang pertama, terus ya berangkat ke Hiroshima gitu. Waktu itu musim dingin sih Pak, kalau nggak salah musim dingin itu. Udah lupa dengan musim dingin di Jepang, tiba-tiba saya langsung ya malamnya pusing, sakit kepala saya. Habis seharian di luar terus. Oke. Sebelumnya berarti yang S2 itu ya? Iya, S2 itu yang paling berkesan, S2. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? 2004 ya. 2004 bulan Oktober saya mendarat di Jepang, tanggal 1 Oktober, pas 1 Oktober saya tiba di Jepang. Terus kembali lagi ke Indonesia itu 2008 tanggal 1 Maret. Jadi total 4 tahun ya waktu Iya. S2 itu ya? Iya, 4 tahun Pak. Oke. Tapi S2-nya sih 2 tahun ya? S2 2 tahun Pak. Terus forens apa sih yang researchernya itu apa? Research student. Iya, research studentnya di Takudanya itu 6 bulan. 6 bulan. Sebelumnya Nihongo Gakko 1年間. Iya. Lagi ya? Dulu saya tahu universitas itu cuman Takuda doang Pak. Makanya waktu Takuda kan bareng sama Ari tuh, sama Pak Kajur tuh, apa Mensetsu tuh, yang diterima Pak Kajur. Saya nggak diterima. Saya bilang, kok nggak diterima? Saya bilang kan sama-sama Unsada. Saya bilang,
aduh saya bilang saya hanya tahu waktu itu universitas ya Takusoku, nggak yang universitas lain nggak tahu. Tapi saya nanya-nanya sama Nihongo Gakko no sensei, saya tanya-tanya, coba kamu ke Daito Bunka. Terus ada Pak Ari mungkin kan nama Shina Sensei, itu salah satu yang ngebantu di Jepang. Ya biasanya Pak Ari panggilnya engkong Shina katanya. Jadi dulu Pak Herman dan Pak Ari itu sempat di Jepang bareng. Iya, jadi waktu itu saya sampai 6 bulan. Jadi pas 6 bulan terus saya jemput setelah Pak Herman datang lewat 6 bulan 6 bulan baru jemput Pak Ari di Narita. Oke. Iya, di Narita kemudian ya Itu asrama. tahun 2005 berarti. 2005, iya, 2005 pas. Udah ada temennya tuh. Iya, tadinya kan dari lantai 1 sampai lantai 5 temennya orang asing melulu kan. Oh itu asramanya ya? Iya. Di asrama. Di awalnya sih saya sebenarnya nggak, ya awalnya di lantai 5 tuh, teman-teman saya semuanya ada di lantai 1. Saya minta pindah nggak dikasih. Oke. Ya. Jadi sebelum masuk ke program research student, Pak Herman belajar bahasa Jepang lagi ya di sekolah bahasa di namanya apa Pak? Sekolah bahasa Jepangnya? Di Gakuyuka itu. Gakuyuka ya. Di Gakuyuka, Nihongo, Shinjuku ya, Pak? Tokyo Nihongo Sentai ya, di kita Shinjuku Pak. Iya. Okay. Iya, di kita Shinjuku. Yeah. 1 tahun kemudian baru masuk ke universitas. Dan itu pun berat Pak, belum bisa. Ya, belum bisa apa ya? Kajiannya berat namanya waktu itu ya Pak ya, apa sih, udah masuk masalah sastra, udah masuk masalah budaya, dan buku-bukunya tua-tua semua. Saya yang Gakko cuma baca kanjinya doang. Iya. Jadi 1 tahun di sekolah bahasa Jepang, terus jadi research student 6 bulan ya Pak ya? Iya. Terus habis itu diputusin apakah saya mau Takusoku lagi atau yang lain gitu. Karena udah dapat informasi universitas yang lain, dan kebenaran profesornya itu apa sih, baik banget. Saya bilang nggak usah takut deh lah. Saya di Daito Bunka aja nih. Ya. Berarti itu tahun masuknya 2006 Pak. 2006. Iya 2006. Ya 2006, 2007, 2008. Oke. Iya di Daito Bunka. Oke, makasih Pak Herman. Waktu S2 itu belajar apa Pak? Penelitiannya tentang apa Pak? Penelitiannya sebenarnya mau yang lain gitu, tapi apa ya? Dari Tokyo Nihongo Kyoku Sentai, dari Tokyo Sentai itu belajar bumpo terus ya, ngelihat ibu Shizuya Sensei nerangin bumpo. Saya bilang saya ini aja nih penelitiannya, nggak usah budaya atau sejarah deh, ini aja bumpo aja deh gitu. Nama sensei siapa Pak? Shizuya Asami. Itu saya kemarin kan ke Tokyo Nihongo ya, Ueno Mariko, saya hafal semua ya. Shizuya Sensei orang-orang pada kaget semua, kok sama nama ininya juga tahu, dia bilang. Nggak lupa. Berkesan ya Pak? Ya berkesan. Oke Pak. Nah itu penelitiannya tentang apa Pak waktu S2 itu? Dulu judo hyōgen, pasif gitu, penelitian ya? pasif bahasa Indonesia sama bahasa Jepang. Terus di bahan-bahannya itu dari Shimbun. Dari suruh Tanaka Sensei yang itu, ya udahlah saya dibantu sama Tanaka Sensei, kemudian sama Chonang Sensei. Ya ketemu Chonang di Jepang. Ya nggak sengaja ketemunya itu waktu gathering, waktu nomikai. Katanya dia bilang si Chonang juga Chonang lagi S3 tuh. Saya S2. Lagi gathering. Bilang, "Herman, ada ini anak S3 mau kenalan sama kamu." Katanya dia lagi meneliti orang bahasa Indonesia. Saya bilang, "Siapa sih?" Bilang, "Nah, senang nih saya nih kalau meneliti nih." Dikenalin lah sama Chonang Sensei. Oh, jadi mulai akrab dari situ. Udah saya setiap dia ada kegiatan pasti saya diajak. Ya terutama ketemu sama guru-guru ibu-ibu belajar bahasa Indonesia. Jadi nggak usah pakai kaset lagi. Saya kalau misalkan ada teks dokai gitu, saya yang bacain. Yang gak enak udah di tengah-tengah, saya Moichido. Baca lagi dari Moichido. Tapi abis itu kadang-kadang kan pulangnya Jumat malam ya. Toyoko Line di Shibuya itu kan penuh banget. Kita makan dulu di situ. Makan ya udon atau apa gitu. Ternyata Shibuya kalau makin malam makin rame ya. Makin rame banget, itu kesan banget sama Chonang Sensei itu. Waktu itu.
Jadi tentang penelitiannya tentang bentuk pasif. Iya, bentuk pasif perbandingan. Perbandingan ya Pak? Iya, pasif Indonesia. Iya, persamaan dan perbedaannya. Oke. Saya lupa tuh Pak, sekarang tuh pengen meneliti itu lagi tuh. Sip. Pertanyaan selanjutnya Pak, ini selanjutnya saya mau nanya ini, pengalaman yang paling sedih waktu di Jepang tuh apa Pak? Wah, biasanya itu regulasi ya. Hmm. Waktu pertama kali saya mau berangkat ya, Mm-mm. kan udah kepilih bahwa nama yang berangkat tuh saya gitu. Ya sudah, saya senang banget ya. Terus ketemu Pak Ketut. Ya, Pak Ketut langsung disalamin. Dia bilang begini, "Welcome to the Jang Guru." Katanya, "Welcome to the Jang Guru." Saya bingung, welcome to the Jang Guru sambil lewat aja senyum-senyum. Enggak taunya pas saya udah ngerasain, ya pas Ichinengsei pertama kali masuk di Takusoku sama Daito Bunka itu, ya ampun berat bener nih, saya bilang ininya nih, suruh ngeringkas novel Sosetsu, suruh bikin tampengnya Wis. Ichima Eyong. Saya bilang berat banget nih caranya gini. Saya sampai stres ngerjain seminggu Pak, itu Pak, Seminggu ya? baru bisa. Wah, itu yang paling sedih. Itu salah satu yang sedih. Yang jelas sih sedih sih itu sih apa Hitori Gurashi ya di Tokyo, terus Hidup apa sendiri ya? iya abis itu kan pisah kan, saya sama Ari pisah, udah teman-teman udah pada jauh-jauh semua. Teman-teman dekat saya satu ada di Kyushu, Ari masih di Nihongo Gakko, saya udah di tempat lain gitu. Aduh sedih banget kalau itu. Saya bilang aduh komunikasi gimana kalau melalui telepon terus kan nggak enak gitu. Bengkak gitunya. Ini bayarnya Dulu sempat satu asrama sama Pak Ari. Iya di itu Di asrama itu di Nihongo Gakko itu saat paling enak itu, makan siang bareng sama Win, bikin apa gitu. Jadi apa sih, walaupun di asrama kayaknya komunitas kita tuh tetap jalan aja ada gitu. Yang bisa diajak ngobrol. Iya gitu, enak nah. Ari juga sering naik ke atas, saya juga sering ke bawah. Karena di bawah tuh ada Ari sama Win kan. Iya, dua-dua gitu, jadi kan enak gitu. Kalau di atas saya sendirian, itu kiri kanan Taiwan, Chugoku, Kangkoku gitu kalau di atas. Iya. Ada lagi Pak pengalaman yang sedih selain itu? Ya ngasih tugas, deadline-nya sedikit ya, mereka pikir ya kemampuan bahasa Jepang sama-sama semua. Saya pernah waktu itu masuk di perkuliahan, saya lupa nama kuliahnya, tapi isinya selalu telaah sastra. Waktu itu pertama ya Izuno, waktu itu ada novel ya, dikasih di depan kelas, kasih lihat sama profesornya, ini ada novel Izuno Odoriko. Izuno Odoriko kan itu kan Yasunari Kawabata kalau nggak salah, Yasunari Kawabata. Saya baru ngelihatnya udah gemeter, gimana bacanya nih, saya bilang ada Inggrisnya nggak nih, apa ininya, saya nggak tahu gitu. Sampai 2 hari yang lain udah pada ngerjain, saya belum ngerjain sama sekali, nggak bisa masuknya. Bacanya gimana nih ininya nih, bilang nggak ngerti deh. Pokoknya kalau ngerti cuman ininya doang, intinya enggak gitu. Udah saya baca semua, ya cuman apa sih kulit-kulitnya doang. Terus sampai saya masuk ke, saya bilang ada video Yasang. Video Yasang kan ada gambaran samurai gitu kan di itunya di depannya. Saya langsung berhenti naik sepeda. Saya bilang, jangan-jangan ada nih videonya nih. Langsung saya masuk, saya tanya aja, ada ini nggak yang yang novel, dia ada film-film sejarah, saya bilang. Ya, terus ada nggak itu yang Kawabata Yasunari yang filmnya Izuno Odoriko misalkan. Oh dikasih tahu, itu di ujung sono, coba kamu ke sono. Saya lihat, ada videonya. Langsung saya nonton, malamnya saya email itunya profesornya, "Sensei, saya nggak bisa baca itu, bikin tampeng. Boleh nggak kalau ininya saya nonton?" Saya nemuin itunya, ya. Saya kesulitan kanjinya gitu, saya nemuin videonya. Ya. Disetujuin, oke, saya ketik 1 lembar. Besok saya kan ngomong di depan itu, saya bacain aja yang sudah saya ketik. "Herman, tata bahasanya ada yang salah," tapi mereka kan pada tahu semua. Udah mulai sejak saat itu kalau ada Kawabata Yasunari, semuanya nggak ada yang mau baca novel, ngikutin saya. Pada nyari di video Yasang, teman-teman di channel saya. Nyarinya nonton videonya aja. Kan saya suka ngeritik bajunya, bagi kami orang Indonesia ya pada zaman itu sangat menarik bagaimana pergerakannya, pakai geta terus pakai samurai gitu kan, berantemnya bagaimana caranya, orang kita jalan normal aja nggak bisa gitu.
Dari situ gara-gara saya kalau disuruh bikin tampeng nyarinya videonya aja lah, nggak usah baca itu, nonton videonya. Saya bilang bahwa yang saya ulas ini bukan dari novel tapi versi video, kata dia. Strategi belajar. Nggak sengaja itu lah jalan di itu naik sepeda, di videonya saya lihat gambar-gambarnya kok ada samurai nih. Jangan-jangan ada videonya nih. Waktu itu di YouTube belum begitu familiar saya. Waktu di YouTube banyak. Tahu gitu mah di YouTube aja download ya. Oke. Ya Pak, selanjutnya nih Pak. Nah sekarang pertanyaannya, pengalaman paling menarik, paling lucu waktu Pak Herman di Jepang. Pengalaman paling menarik ya? Semuanya menarik. Ya menarik sih. Waktu pertama kali Ichinense ya. Waktu pertama kali tiba di Narita ya, terus malam-malam sampai di Tokyo Nihongo Kyoku Center gitu, di center. Terus kan nggak mau mandi, nggak ada sabun apa, terus dikasih tahu sama senpai dari Filipina. Ya, saya berdua mau masih jalan sama Win Mautun itu dari Myanmar itu. Teman seangkatan. Iya, seangkatan. Diajakin ke Don Quixote. Don Quixote. Udah gitu anak itu kan Inggris melulu. Terus kalau ada apa-apa nanya terus ke saya, "Ini apa nih?" Saya bilang kan saya kan mau beli itu cuci muka tuh, Biore. Saya bilang aja, ini juga saya bilang kenapa nggak beli produk Biore, dia bilang ini lebih bagus katanya. Saya bilang apakah ini Biore juga Herman? Iya, untuk pembersih. Ya udah dia beli dah, dipakai sama dia. Ya saya beli Biore karena saya akrab di Jakarta, akrabnya dengan Biore. 2 minggu, bayangin Pak, itu shaving cream untuk jenggot. dipakai. Ternyata yang dibeli sama teman Bapak itu shaving cream untuk ini bewok gini. Dibilang sama sabun. Bener. Iya, sabun. Jadi mau dipakai untuk muka. Terus sampai 2 minggu baru dia jalan ke kamar kota-kota. Herman, lu salah lu, katanya dia ngajarin saya. Ini bukan Biore katanya, ini shaving cream. Saya bilang udah 2 minggu saya pakai ini katanya. Iya. Ada lagi Pak, yang lain Pak? Udah ya, selain itu apa ya? Semuanya nyaman sih kalau kita istilahnya ya. Memang sih Nihongonya harus levelnya langsung di up. Kalau enggak kita nggak bisa. Kalau untuk komunikasi hari-hari nggak jadi masalah. Tapi kalau udah masuk akademisi, kita harus N2 ke atas. Atau bagusnya sih memang N1. Gitu ya. Kalau enggak benar-benar tugasnya kita keteter. Oke. Kasih Pak Herman. Terakhir Pak Herman. Barangkali ada pesan dari Pak Herman untuk mahasiswa. Minasan terus bermimpi bahwa Anda pasti bisa ke Jepang. Ya, apalagi sekarang channelnya banyak. Waktu itu saya cuma mimpi mudah-mudahan saya bisa ke Jepang. Mimpi saya itu ya kuliah di Jepang gitu. Jadi benar-benar begitu terwujud dari Unsada tuh, dari Asja tuh saya senang banget gitu. Jadi mudah-mudahan minasan juga jangan dihapus mimpinya dan tetap berusaha, pasti yume o kanaimashita. Benkyo doryoku shitsuzukereba yume o kanaimasu. Terima kasih Pak Herman. Sama-sama Pak. Ya, bye-bye, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Herman. Sama-sama Pak.